Begini, ketika kita membayar pajak itu harus menjadi pertanyaan bagi rakyat. Pajak kita ini itu dipakai untuk apa? Sebenarnya ketika dilihat dari dua perbandingan antara pajak dengan zakat, kita bisa melihat bahwasanya penyalurannya udah berbeda gitu kan. Zakat itu kan khusus gitu kan, mustahik kan gitu. Dalam Al-Quran kan jelas orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa aja gitu kan. Sementara pajak ini kan lebih kepada kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat, ya kan. Awalnya seperti itu. Ya, para pendapat itu harus baca bukunya Ibnu Khaldun. Mukodima, biar ngerti cara bernegara tuh. Bahkan Elon Musk aja baca bukunya Ibnu Khaldun, bro. Mukodima ada fotonya di Instagramnya kalau nggak salah. Itu di post sama beliau, bisa dilihat nanti. Jadi Elon Musk aja baca bukunya Ibnu Khaldun. Masa pejabat kita nggak baca kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepasan beli karet kembali lagi di Jebret. Sobat Jebret sekalian, di malam hari ini kembali lagi bersama saya Zakaria dan teman-teman Jebret. Di situ ada Bang Yusuf, ada Kang Rijal, dan di malam hari ini kita mengundang bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang aktivis mahasiswa yang cukup konsen dalam isu politik. Beliau adalah Bung Mario. Sehat, Bung? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Bung Mario sudah bisa menyempatkan untuk hadir bersama kami. Oke. Langsung saja ke tema hari ini. Apa nih Kang Rijal? Temanya? Di balik kata rakyat. Nah, di balik harta rakyat ada hak pejabat. Maksudnya apa? Pajak. Apa? Nah, emang ini cukup apa ya? Cukup provokasi gak sih? Oke, kita bahas tentang pajak. Oke, menurut Bung Mario bagaimana nih? Maksudnya pandangan terhadap pajak di negeri kita tercinta ini, yang mana pajak ini kan cukup menjadi permasalahan yang apa ya? Cukup inilah meresahkan bagi masyarakat, gitu kan. Bahkan tahun kemarin kan kita tahu bahwasannya di Pati itu kan sempat ada unjuk rasa, ya kan? Ketika pajak itu naik, ya kan? Pajak bangunan, iya sampai 250% itu kalau nggak salah kan. Dan ya banyaklah kita, bahkan kalau kita lihat dari sumber pendapatan negara itu kurang lebih kan 82% itu kan dari pajak. Nah ini kayak seolah kayak rakyat ini kayak disedot. Nah ini bagaimana nih, maksudnya mungkin dari masalah tingginya beban pajak di masyarakat ataupun efektivitas dari pajak itu dan juga kasus maraknya korupsi yang ada. Oke. Nah itu gimana tuh kemarin? Iya, jadi sebenarnya gini sih, kalau kita menelaah secara dalam gitu ya, hampir semua kan negara di dunia ini kan hampir banyak pemasukan negaranya itu berasal dari pajak. Betul. Karena memang itu adalah hal yang lumrah di dalam teori-teori ekonomi modern hari ini kan. Karena memang pajak itu menjadi salah satu mesin untuk menopang berdirinya suatu negara atau berjalannya suatu negara. Nah termasuk Indonesia gitu ya. Bahkan kan para pakar politik maupun ekonomi itu kan menyebutkan ada 82% tadi ya sampai 85% itu negara kita itu ditopang atau keberlangsungannya itu diinisiasi oleh pajak dari masyarakat itu sendiri ya. Dan pajak itu nanti terbagi-bagi kan, ada PPN, ada PPH, ada pajak bangunan dan lain sebagainya. Gitu. Ada pajak industri gitu. Nah, kan yang menjadi problematikanya gini, kalau katakanlah misalkan Indonesia ini sumber daya alamnya itu sedikit, katakanlah kayak di Arab Saudi deh yang dia cuma punya minyak, Qatar gitu ya, cuma punya minyak. Itu mungkin secara hukum logika gitu, oh iya mungkin ini relevan lah kita menariki pajak masyarakat. Tapi juga realitasnya kan kalau kita lihat Arab Saudi maupun Qatar gitu ya, mereka itu kan menjadi negara yang apa ya, termasuk negara yang katakanlah lebih baik dibandingkan Indonesia bro, gitu ya. Dari segi ekonomi. Padahal dia cuma punya sumber satu sumber daya alam. Dia tidak pakai pajak gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi problematikanya kan kalau kita bandingkan dengan Indonesia yang bahkan ada di dalam media, namanya media Al-Wa'i itu kalau tidak salah di tahun 2024 gitu ya. Itu sumber daya alam, ada 8 sumber daya alam. Kalau yang saya ingat itu nikel, bauksit,
gitu ya, terus tembaga, emas gitu ya, itu diasumsikan per tahun ya, itu per tahun mendapatkan 10.000 sampai 15.000 triliun per tahun. Itu baru sumber daya alam gitu ya. Itu dianalisis di tahun 2024. Nah, berarti kalau kita ambil angka terendah deh 10.000 triliun, berarti kan 3 kali lipat APBN Iya. Indonesia di tahun 2026 gitu ya. Dan itu baru sumber daya alam, belum lagi nanti kita bicara hutan. Maksudnya itu kan baru sumber daya alam yang sifatnya itu di bumi. di perut bumi. Ya kan, ada nanti laut, ada lagi nanti hutan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan makanya kalau kita lihat gitu ya, Indonesia kan bahkan kita nggak perlu sekolah tinggi tuh, S3 ekonomi gitu ya. Ketika dia mendatangi saja misalkan jalan-jalan dari Aceh sampai Papua gitu ya, dia melihat kekayaan alam di setiap daerah punya ciri khas ya. Pulau Sumatera punya apa, Pulau Kalimantan punya apa, Pulau Sulawesi punya apa, Pulau Jawa itu punya apa. Rasa-rasanya kita yang lulusan mungkin SMA lah ya, nggak perlu kuliah, itu bisa menganalisa loh kenapa Indonesia ini dibangun atau berdiri di atas pajak rakyat. Oke, berarti maksud Bung Ore itu dengan tadi diawali dengan perbandingan dengan Arab Saudi tadi, Ya, dengan kekayaan alamnya yang mana Indonesia itu lebih besar banyak dibandingkan dengan Arab Saudi. Iya, dan Kenapa sana. harus pajak? Iya, kenapa Iya. Indonesia lebih tinggi gitu? iya betul gitu. Nah makanya itulah yang menjadi pertanyaan seharusnya. Ketika kita membayar pajak, itu harus menjadi pertanyaan bagi rakyat. Pajak kita ini itu dipakai untuk apa? Oke. Itu. Jadi itu yang menjadi pertanyaannya seharusnya. Berarti dari efektivitasnya ini maksimal gak sih gitu? Dan ini timbul pertanyaan juga yang pajak ini seringkali memaksa masyarakat tanpa memandang status gitu, Yes. ya kan? Hmm. Tanpa memandang status masyarakat, entah itu masyarakat atau rakyatnya kaya Ya. ataupun miskin. Ya. Tapi memang pajak ini rata-rata sifatnya memaksa gitu. Ya. Itu menjadi pertanyaan kenapa kita harus memaksa gitu. Tapi oke. Pajak bersifat memaksa ya. Hmm. Tapi gini juga, maksudnya ada juga yang dari pihak masyarakat yang memandang pajak itu adalah bentuk gotong royong kita terhadap negara. Misalnya begitu. Kemudian gitu karena Kepedulian merasa terhadap negara. Karena kan contoh BPJS kan itu kita gratis ya, ya kan? Nah itu kan dari pajak. Nah itu gimana tuh Bang? Maksudnya kan ada pandangan-pandangan yang memang ada pro kontra tadi. Oke. Ya kan? BPJS gratis tapi bayar pajak gitu. Iya kan. Jadi gimana tuh? Oke, itu memang ada. Kalau menurut saya itu ada namanya lompatan logika, conclusion logic namanya. Jadi konklusi logikanya itu terlalu lompat. Karena gini kan dia pakai asumsi begini. Kalau kita tidak bayar pajak gitu, terus kita mau bangun negara itu pakai apa? Betul. Terus bagaimana orang miskin? Lah, saya menggunakan logika yang sama, saya terapkan misalkan ya. Oke, kalau kita mau menggunakan logika, negara kita dibangun atas dasar apa? Tadi saya sudah disebutkan tuh 8 sumber daya alam. Itu kalau dikelola tanpa intervensi pihak asing ya. Nah, itu kita nggak perlu tuh memintai pajak PPN, PPH, pajak bangunan dan lain sebagainya gitu ya. Negara itu mengambil dan mengelola sumber daya alam yang 8 itu saja itu sudah bisa memenuhi APBN belanja kita dalam per tahun. Itu satu. Yang kedua gitu ya, kenapa sih gitu ya negara kita itu mengambil pajak bahkan semua dipajaki. Iya. Bahkan kan kalau yang terakhir itu kalau nggak salah marketplace itu kan mau dipajakkan juga. Konten kreator juga Iya kan? wajib punya. Coba bayangkan saja, negara ini pakai logika ya, negara ketika kita nganggur dia tidak pernah memberikan kita pekerjaan. Tapi ketika kita mulai untuk usaha di marketplace atau kita bekerja sudah Pajak. kan kalau cara berpikirnya itu nggak sehat. Dalam artian apa? Dalam artian seharusnya negara itu ketika masyarakat miskin itu banyak yang terlantar, kan harusnya mereka itu hadir memberikan lapangan pekerjaan. Walaupun memang ada MBG katanya memberikan lapangan pekerjaan ya, mungkin lapangan pekerjaan buat loyalisnya Pak Prabowo mungkin. Ya, bukan mungkin gitu ya. Mungkin ya. Maksudnya saya tidak menjudgment apakah MBG itu memberikan lapangan pekerja atau tidak. Ya, makanya saya awali diksinya mungkin.
gitu. Nah, maka dengan logika yang sama seharusnya masyarakat itu berpikir gitu ya. Jangan-jangan pengelolaan sumber daya alam ini kebanyakan diberikan oleh pihak asing atau tanda kutip korupsi. Kan masyarakat Indonesia itu bro, kita nih kulturnya itu masyarakat pelupa. Ente masih ingat nggak Pertamina itu hampir korupsi 1.000 triliun? Ya dulu. Mana tuh? Udah hilang aja beritanya. Beritanya udah. Hilang kan? Itu potensi 1.000 triliun 900 berapa gitu lupa. Iya. BUMN tuh, iya kan? Coba masyarakat kita tanya masih ingat nggak isu itu? Oke, enggak ya. Oke, yang kedua, misalkan nih isu lagi tentang kasus BLBI yang sekarang juga tuh salah satunya si Febri itu kan, yang itu. Jadi banyak bro, ternyata gini, ternyata uang pajak kita yang nanti masuk ke dalam pembelanjaan entah itu lewat mekanisme BUMN atau mekanisme banyak hal ya nanti ya, gitu ya. Itu ternyata kebanyakan mentalitas kita ini, bangsa kita atau masyarakat kita atau pejabat kita, bukan masyarakat ya, pejabat kita itu mentalitasnya korupsi. Nah, jadi salah tuh logika yang tadi. Ya kalau kita kita nggak bayar pajak, negara kita mau dibangun atas dasar apa ya? Kalau lagi sumber daya alam. Oh, ya, berarti jadi poin Bang Mario tadi bahwasanya seharusnya itu yang dipikirkan itu adalah bagaimana sumber daya alam ini dikelola oleh negara. Ya. dan menjadi sumber pendapatan negara. Berarti kalau semisalkan sumber daya alam ini dikelola dengan baik, berarti pajak ini nggak perlu. Tapi misalkan gini bang, kalau misalkan tadi kan yang namanya sifatnya pajak ini kan memaksakan pemandang status masyarakat. Kalau misalkan nih, ya kan masyarakatnya sudah kaya, sudah makmur oleh negara, perlu nggak pajak tuh? Gitu. Oke. Secara juga bro, karena kenapa? Karena tadi kan gini, negara itu kan itu ada aspek penilaian APBN yang belanja negara ya terpenuhi. Kalau dia sudah terpenuhi oleh pendapatan lewat sumber daya alam, ya ngapain lagi kita mintain pajak? Benar nggak? Benar. Gitu ya. Nah persoalannya kan gini bro, yang menjadi problematikanya ini sebenarnya udah menjadi rahasia umum. Kalau ente dengar per tahun itu anggaran baik di dalam APBN maupun APBD, gitu ya, anggaran pembelanjaan negara, aspek daerah, itu pasti mengalami defisit. Defisit itu kekurangan. Kenapa kekurangan? Kurang mulu. Karena kalau duitnya berlebih, bro, nanti anggaran tahun depan itu dipotong. Makanya kalau ente nih lihat di Pemda ada acara-acara nggak jelas, itu ngabisin anggaran. Agar apa? Anggarannya defisit. Kalau defisit berarti kan kurang, berarti tahun depan ternyata pembelanjaan per tahun itu sekian. Nah, itu potensi di korupsi. Jadi cara berpikir bernegaranya itu atau paradigma bernegaranya udah salah. Jadi per tahun itu pasti defisit. Nggak mungkin per tahun itu nggak defisit. Gitu. Karena paradigmanya itu ya tadi merongrong uang rakyat tadi. Gitu, bro. Berarti integritas para pejabat juga harus diperbaiki tuh. Kan bahwasannya ini sengaja gitu kan. Tadi berarti kan ini masalah integritas para pemerintah saat ini gitu maksudnya. Iya, tapi gini, kalau saya nggak bisa langsung menjudgment kan, karena kita kan harus observasi terlebih dahulu. Katakanlah saya berhusnuzon pada para pejabat ini. Cuma kan husnuzon itu harus dibandingin dengan realitas atau fakta. Nah, problematikanya adalah husnuzon saya berbanding berbalik dengan realitasnya. Jadi saya agak sulit gitu ya. Ketika misalkan ada orang berkampanye nanti di 2029 atau nanti di 2000 pemilihan daerah anggota dewan gitu ya. Ketika dia berkampanye A, B, C, D melindungi hak rakyat, memperjuangkan hak rakyat, saya jadi pesimis. Jadi akal sehat, akal normal itu ini yang menolak gitu. Iya betul. Karena kan saya diawali dengan husnuzon. Karena saya berhusnuzon. Orang-orang ini kan orang-orang sarjana semua bro. Nggak ada kan orang yang lulusan SMA itu di anggota DPR. Iya kan? Nggak ada bro. Yang IPK-nya berapa tuh?
Kayak walaupun IPK-nya kecil, minimal dia sarjana. Kuliah lah gitu. Kuliah kan, maksudnya dia punya metode berpikir yang ilmiah, logik dan lain sebagainya. Udah dilatih di kampus. Berarti kan menunjukkan secara strata sosial beliau-beliau itu yang ada di anggota dewan maupun di pemerintahan itu punya cara yang berpikir lebih dibandingkan masyarakat umum atau masyarakat awam. Iya benar. Tapi rasa-rasanya kelakuan mereka itu melebihi orang yang tidak berpendidikan. Karena kan orang berpendidikan itu diasumsikan punya integritas, Oke. punya kejujuran, Oke. gitu ya. Tapi secara realitas maupun faktanya, ya setiap masa itu pasti ada yang korupsi. Gitu sih. Oke, ini kita turunin dulu tensinya kan cukup tinggi juga, cukup tinggi juga. Jurang ya. Kalau tapi mungkin Kang Rijal ya, kan dari tadi kayaknya Bung Mario terus. Siap. Kita ke Kang Rijal dulu. Kalau menurut Kang Rijal nih Kang, pajak itu bisa gak sih disamakan dengan zakat gitu? Pajak itu sama dengan Zakat. Nah, itu Zakat. kan kadang kan orang mungkin salah apa ya? Mungkin salah memahami gitu kan. Jadi ini kan kayak zakat gitu misalnya gitu untuk orang miskin dan sebagainya kan. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya bisa gak sih disamakan gitu? Untuk orang miskin. Dari orang miskin kali. Gimana Bang? sebenarnya ketika dilihat dari dua perbandingan antara pajak dengan zakat, kita bisa melihat bahwasanya penyalurannya udah berbeda gitu kan. Zakat itu kan khusus gitu kan, mustahik kan gitu. Dalam Al-Quran kan jelas orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa aja gitu kan. Iya. Sementara pajak ini kan lebih kepada kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat, ya kan. Awalnya seperti itu. Dan dalam Islam sebenarnya pajak itu ada, cuman tidak menjadi masukan pertama dalam sebuah negara, gitu kan. Gitu. Bahkan dalam satu buku yang bermadzhab Syafi'i yaitu Al-Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, beliau jelaskan di situ bahwasanya negara itu boleh kemudian menarik pajak dari masyarakat dengan 4 syarat yang ketat gitu kan. Yang pertama adalah ketika Baitul Mal itu memang sedang kosong-kosongnya, artinya kas itu memang nggak sama sekali gitu kan. Bahasanya tadi kekurangan defisit itu kan. Nah itu boleh. Kemudian yang kedua adalah ketika apa? Ketika terjadi situasi mendesak ataupun darurat misalnya gitu kan, untuk operasional nggak ada, ya kan, untuk bayar guru-guru pendidikan nggak ada, atau untuk membiayai perang misalnya nggak ada gitu kan. Nah ini urgent kan itu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ketika syaratnya itu yang ditagih atau yang dipinta itu adalah orang-orang yang kaya saja, agnia gitu kan. Artinya tidak disamaratakan sama yang tadi dibilang semua kan, tidak memandang status sosial, tapi ini dipandang status sosial. Artinya orang-orang tertentu nih. Kemudian yang terakhir adalah selain tadi adalah orang-orang tertentu, yang kemudian terakhir adalah sifatnya temporal, gitu kan. Artinya tidak kemudian terus menerus itu dipajakin gitu kan, seperti negara hari ini kan gitu kan. Nah kemudian saya juga pernah mendengar apa namanya dari satu podcast yang tadi saya tonton, itu ada seorang ahli hukum tata negara. Dia mengatakan bahwasannya memang pada umumnya hari ini negara-negara itu tadi basisnya itu pajak semua dengan pemasukan gitu kan. Hanya saja ada 2 kubu di sini. Pertama ada negara yang sifatnya demokratis gitu kan, yang kedua adalah otoriter. Negara yang sifatnya demokratis itu tadi lebih menjadikan pajak itu sebagai disalurkan kepada pelayanan publik gitu kan, proporsional masyarakat gitu kan. Kemudian yang kedua, negara yang cenderung otoriter itu lebih kepada apa? Pajaknya itu untuk disalurkan kepada apa ya? Jadikan alat untuk membungkam ataupun mengkriminalisasi itu kan orang-orang yang kemudian kritis terhadap negara gitu kan. Jadi uang pajak kemudian dijadikan bahasanya itu ya, alat atau bahan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang kemudian kritis terhadap negara gitu kan. Artinya orang-orang yang bersikap kritis, bersikap menentang negara, tidak patuh terhadap aturan negara, maka orang seperti ini itu akan di bahasa dulu zaman Soekarno itu diteror gitu kan, dengan hasil uang pajak itu untuk menggerakkan militer gitu kan, seperti itu. Tapi sejauh kembali lagi kepada tadi perspektif Islam sendiri mengenai antara pajak dan zakat, tentu jelas berbeda gitu kan, sehingga tidak bisa disamakan. Jadi bedanya jauh ya, Jauh. antara zakat dengan
pajak. Gitu. Mungkin apa ya? Mereka tadi kita udah ngobrolin ya tentang bagaimana dari Bang Berarti bahwasannya pendapatan itu berarti harusnya pertama itu bukan dari pajak kan gitu. Kita udah sepakat itu kan tadi dari Bung Morel, dari Kang Rijal juga bahwasannya pendapatan pertama itu harusnya tadi dari sumber daya alam dan sebagainya. Itu menjadi apa ya? Benar-benar penopang ekonomi yang utama lah. Dan hari ini banyak ya tadi Bung Morel sempat sebutkan bahwasannya sumber daya alam ini banyak dikuasai oleh pihak asing. pihak asing ya, ataupun mungkin swasta ya. Iya, iya. Nah, harapannya nih ke depan. Ini kan kita bikin video ini bukan untuk provokasi ya, kita untuk demi cinta kita kepada rakyat, kepada negara. Nah, harapannya menurut Bung Mario itu gimana nih? Maksudnya ke depannya ini sekalian closing statement mungkin ya. Ke depan untuk negara Indonesia ini untuk solusi terhadap permasalahan pajak ini gimana? Oke. Sebenarnya gini bro, banyak beberapa solusi dan itu sudah sering disampaikan di mungkin podcast atau di televisi nasional ya, para pakar itu ya. Cuman gini, kalau yang saya lihat hari ini, solusi-solusi yang disampaikan itu adalah solusi-solusi yang parsial. Karena gini, problematika kita itu sebenarnya bukan karena negara itu mempajaki rakyat. Ya. Bukan karena negara itu mengkriminalisasi, mendiskriminasi rakyat-rakyat yang kritis, gitu ya. Dan juga bukan karena adanya MBG atau Koperasi Desa Merah Putih, bukan itu sebenarnya. Tapi yang menjadi problematikanya itu sebenarnya hal-hal itu terjadi karena kita itu tidak punya kedaulatan politik, kita itu tidak punya kedaulatan ekonomi, kita tidak punya kedaulatan hukum. Dan itu hari ini kita sudah bisa lihat dengan mata telanjang bagaimana Indonesia itu, gitu ya, itu tidak punya kedaulatan politik. Apa buktinya? Ya banyak sekali buktinya bro. Beberapa kali gitu ya, politik kita itu banyak diintervensi oleh pihak-pihak asing. Misal satu contoh, saya kasih fakta sejarah ya. Di tahun 98, turunnya Soeharto itu ada intervensi politik dari Amerika. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya itu jelas sekali. Kalau misalkan kawan-kawan di sini ada yang baca buku tentang liberalisasi ekonomi ya, itu ada gubernur IMF gitu ya, itu mendatangi Soeharto dan menyarankan Soeharto untuk menstabilkan ekonomi Indonesia pada saat itu. Padahal Soeharto pada saat itu mau turun kan, itu kan di bulan Mei. Nah, termaktub di situ nanti ada namanya perjanjian Letter of Intent namanya, LOI namanya. Yang itu ada butir-butirnya gitu ya, 10 butir, dan salah satunya itu adalah ada namanya kita itu harus privatisasi BUMN. Maksudnya apa privatisasi BUMN? Maksudnya itu adalah swastanisasi BUMN. Jadi BUMN itu, badan BUMN itu harus dilepaskan dari cara berpikir dikelola oleh negara agar agar suatu negara itu maju gitu ya, berikan itu hak profesional terhadap orang-orang yang memang kompeten di situ. Maksudnya siapa? Kita kan kekurangan sumber daya manusia nih, kan dari dulu sampai sekarang kan, kata mereka, gitu ya. Makanya harus diswastanisasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu pengelolaan itu diberikan pada pihak asing atau pihak-pihak tanda kutip profesional. Profesional. Bahasa ininya profesional ya. Profesional gitu ya. Korporasi. Padahal itu sebenarnya itu bahasa nyolong dengan elegan aja. Nyolong secara hukum. Nyolong secara hukum. Nyolong dengan gaya. Iya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi, bro? Karena gini, kayak tentang hukum, apalagi hukum, banyak sekali hukum kita hari ini dikangkangi kan. Munculnya undang-undang Omnibus Law, terus munculnya undang-undang perubahan undang-undang Minerba dan lain sebagainya. Itu Kebanyakan undang-undang masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, ya itu kan menjadi problematika dan banyak lah, nggak bisa juga saya sebutkan kan, terbatas juga waktunya kan, gitu ya. Nah, yang menjadi problematikanya itu adalah cara berpikir bernegaranya yang salah. Jadi cara berpikir bernegaranya yang salah itu maksudnya apa? Cara berpikirnya itu adalah mereka lebih mementingkan kepentingan mereka, diri sendiri dan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Gitu. Jadi yang pertama saran saya sepertinya para pejabat itu harus baca bukunya Ibnu Khaldun. Buku 5. Buku 5 dan ngerti cara bernegara tuh.
Oke. Oke. Mungkin Tuh, bisa ini tuh. bisa dicatat itu. Bisa dicatat. Satu, tuh. Baca buku. Negara. Oke. Yang kedua, Yang kedua gitu ya, ketika dia sudah membaca buku Ibnu Khaldun, buku Muqaddimahnya itu, dia akan melihat tuh bagaimana Ibnu Khaldun itu membangun masyarakat. Karena Ibnu Khaldun itu bro, dia masuk ke dalam bapak sosiologi. Iya. Jadi bapak masyarakat tuh. Jadi dia punya teori-teori tentang sosiologi. versi Islam ini. Versi Islam. Gitu ya kan Pak, pejabat kita kebanyakan Muslim kan, Iya. alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi saya nggak salah juga menyarankan. Iya. Itu kecuali saya menyarankan buku Muqaddimah ke Amerika salah. Bahkan Elon Musk aja baca bukunya Ibnu Khaldun bro. Muqaddimah ada fotonya di Instagramnya kalau nggak salah. Itu di post sama beliau, bisa dilihat nanti. Jadi Elon Musk aja baca bukunya Ibnu Khaldun. Masa pejabat kita nggak baca kan? Gitu. Nah yang kedua itu cara berpikir, kalau kita rujuk lebih mendalam itu adalah cara berpikirnya kapitalisme bro. Jadi kapitalisme itu secara sederhana ya adalah cara berpikir bagaimana suatu negara itu gitu ya, itu meliberalisasi atau membebaskan gitu ya masyarakat untuk menentukan harga pasar sendiri. Nah persoalannya gini, kalau masyarakat dibebaskan untuk menentukan harga pasar itu sendiri, kasihan bro, ketika misalkan saya bertarung dengan Khairul Tanjung misalkan, atau saya bertarung dengan Sandiaga Uno untuk berekonomi, kira-kira saya menang nggak? Aduh. Nangis. kali ya. Nggak mungkin menang. Kenapa? Karena dia udah punya kapital, Iya. modal, itu yang disebut kapital tadi. Sedangkan saya nggak punya itu, saya nggak punya privilege tentang kapital tadi. Nah makanya seharusnya negara itu gitu ya hadir gitu ya untuk apa? Untuk membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang Secara kemampuan. ya yang tidak mempunyai harta sebagaimana masyarakat yang kaya tadi. Nah cara berpikir kapitalisme ini yang menurut saya menjadi problematika di negara hari ini, dan itu banyak diadopsi oleh para pejabat. Gitu ya, baik dia sadar maupun tidak sadar. Jadi Ini kapitalisme berarti Indonesia. Indonesia kapitalisme. Jadi jujur aja. Nah nanti itu Tapi persoalan lain lah. para pejabat nggak mau mengakui ini bang ini. Nah memang gini bro. Agak gimana gitu ya. Kan ini ada, kalau dalam dunia filsafat itu ada filsafat idealisme, ada realisme. Jadi secara idealitas, secara ide gitu ya, mungkin tertuang di situ Pancasila sebagai ideologi. Oke, gitu ya, Pancasila sebagai. Tapi kan idealitas itu atau ide itu dia bisa disebut ide ketika ada realitasnya. Nah, realitasnya yang diterapkan apakah? Sekarang saya tanya deh, ada nggak ekonomi Pancasila? Pendidikan Pancasila, politik Pancasila? Nggak ada bro. Kalau Pancasila itu diterapkan sebagaimana amanat Undang-Undang 45, Konstitusi Pasal 33 itu nggak boleh bahwa pihak asing itu mengelola. Karena di dalam Undang-Undang Pasal 33 itu diterangkan bahwa ekonomi kita itu berasaskan kekeluargaan, yang itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat masyarakat. Pertanyaannya, apakah ketika ekonomi atau sumber daya alam itu dikelola, ini aja udah salah tuh, dikelola negara nggak sumber daya alam kita? Nah. Dikelola tuh sama Haji Isam bro, oligarki Kalimantan, ya kan? Dikelola tuh sama PT apa tuh yang kemarin di Papua Selatan tuh, yang punya anak perusahaan tuh. Jadi cara berpikir kapitalisme inilah yang banyak diadopsi oleh pejabat hari ini. Gitu. Secara realisme, secara realitas, walaupun mungkin secara idenya mungkin katanya Pancasila, itu pun masih debatable. Kita masih bisa berdebat apakah Pancasila itu menjadi ideologi. Karena saya tidak pernah temukan di dalam buku sejarah Pancasila itu disebut sebagai ideologi, disebut falsafah. Iya, dasar kita bernegara. Mungkin itu bang. Oh jadi itu. Iya. Oke baik. Jadi sobat Jebret sekalian, tadi mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin, atau mungkin tadi juga ada yang mungkin tidak setuju, silahkan nanti tulis di komentar gitu kan, masalah Pancasila ideologi atau bukan dan sebagainya. Mungkin kita bisa jadi apa ya, tema berikutnya, tinggal saya di komentar gitu kan. Dan terkait pajak ya, ini adalah pendapat kami
Ya kan, kami tunggu pendapat sobat netizen di kolom komentar. Silahkan kita diskusi bareng. Ya, kita di sini bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mengedukasi dan juga untuk bentuk cita kita kepada kepada masyarakat, kepada negara. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, jebret.